Salam, saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan mempelajari, membaca firman Tuhan dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. LAI memberikan judul Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ya, dari bagian firman Tuhan yang baru kita bahas ini, saya memberikan judul renungan 3 ciri khas atau karakteristik doa yang berkenan kepada Allah. Kita mungkin tahu bahwa doa pengertiannya adalah komunikasi pribadi kita dengan Allah. Itu pengertiannya. Tetapi dalam kenyataannya, dalam praktek doa kita, ternyata seperti yang saya lihat, dan ini menjadi keprihatinan saya sebagai hamba Tuhan, banyak orang Kristen yang salah kaprah. Salah kaprahnya bagaimana? Mereka menuntut Tuhan. Mereka merayu Tuhan. Mereka bahkan mengancam Tuhan. Berani mengancam Tuhan untuk segera menjawab apa yang menjadi keinginannya. Waduh, saya sangat prihatin dengan hal ini. Banyak orang Kristen yang datang dalam doa jumawa, sombong, ya. Ini dia. Mereka secara tidak langsung menganggap Allah itu adalah jongos, dan justru mereka adalah Tuhan Allah yang mengatur Allah, yang mana Allah berkewajiban untuk menjawab doa-doa mereka. Dan ini jelas salah menurut firman Tuhan, khususnya dalam bagian yang kita akan pelajari ini. Yang benarnya bagaimana? Dan di sini dikatakan ada 3 ciri khas karakteristik doa yang berkenan kepada Allah. Yang pertama, kita belajar dari sosok orang kusta ini. Seorang kusta yang mengalami tekanan mental atau tekanan jiwa karena diasingkan oleh orang banyak. Dan yang kedua, dia menderita fisik. Dia digerogoti oleh penyakit kustanya ini. Dia tidak terkungkung, tidak tertindih oleh penderitaannya. Tetapi dia ini yang dia lakukan yang menjadi atau yang seharusnya dalam doa kita harus demikian. Yang pertama apa? Yang pertama, merendahkan diri, sikap rendah hati di hadapan Allah. Dia tidak terkecoh, dia tidak terkecelek melihat Yesus sebagai manusia seperti dia, tapi dia melihat sebenarnya Yesus adalah Allah. Di balik rupanya sebagai manusia,
orang kusta ini melihat sosok pribadi Allah yang maha kuasa, yang maha hadir, yang maha mulia, yang maha agung, yang maha kudus. Di dalam ada ayat 2 dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Ini dia, sujud menyembah dalam arti dia rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Kata yang dipakai di sini adalah proskuneo, bahasa Yunani-nya, yang berarti mengakui kehadiran dan kuasa Allah yang tidak terbatas dan menyerahkan diri seutuhnya kepada kehendak. Ini dia yang membuat dia sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Itu karena dia sadar bahwa di hadapannya, walaupun dalam rupanya manusia, tetap sebenarnya dia Allah sejati, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, Allah pencipta langit dan bumi, penguasa jagat raya ini. Tidak ada kuasa yang di atas atau sejajar dengan Yesus ini. Yesus adalah Allah yang berotoritas, pemilik sumber dari otoritas kuasa tersebut, sehingga dia merendahkan diri. Dan ini harusnya dalam kita berdoa atau beribadah, kita harus merendahkan diri di hadapannya. Siapa kita? Masa kita ke pejabat manusia kita bisa hormat, kita bisa merendahkan diri? Kenapa kepada Allah tidak? Padahal seharusnya justru kepada Allah dulu lah kita harus menunjukkan sikap merendahkan diri, sikap hormat kepada Allah. Dengan tadi disampaikan oleh saya, orang Kristen banyak dalam doa itu mengatur Tuhan, menuntut, memaksa Tuhan. Itu artinya bahwa tidak ada namanya itu dia merendahkan diri di hadapan Allah. Justru dia memposisikan diri di atas Allah yang berkuasa atas Allah. Ini menyalahi firman Tuhan. Yesus katakan dalam perumpamaan seorang pemungut cukai dan seorang Farisi yang datang ke bait Allah untuk berdoa. Barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, tapi barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Pemungut cukai merendahkan diri, dia memukul diri. Ampuni aku karena aku berdosa. Sedangkan orang Farisi itu dengan menghadap dan mukanya tengadah ke atas, aku ini karena tidak seperti orang pungut cukai itu, aku ini berpuasa 2 kali seminggu, aku ini rajin memberikan persepuluhan dan yang lain. Dan terungkap kata-katanya itu adalah wujud dari kesombongannya. Sehingga Tuhan Yesus menyatakan itu, barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Dan tetapi barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Itu ya. Ini yang pertama, sikap hati kita harus merendahkan diri. Rendah hati di hadapan Allah, di dalam doa dan di dalam ibadah. Khususnya dalam doa ini, karena konteksnya bisa tentang doa. Terus yang kedua, ada dalam pernyataan orang kusta juga, ayat 2. Tuhan, jika Tuhan mau. Artinya apa? Dia mencari terlebih dahulu kehendak Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Dia tidak memaksa Tuhan
Dia tidak menuntut Tuhan. Tuhan, ini saya lagi sakit. Saya tertekan jiwa saya, tertekan fisik saya yang sakit kusta ini. Tuhan tolong, Tuhan. Ini segera angkat semuanya, sembuhkan saya. Dia tidak menuntut, memaksa, mengancam Tuhan. Tidak. Dia mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu. Genapi dalam hidupnya. Dan ini yang Tuhan mau dalam hidup kita juga. Dalam doa, mari kita mencari kehendak Tuhan. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, ini kehendak Tuhan harus yang menjadi prioritas dalam hidup kita, di dalam doa kita. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh teladan pada waktu dia di Getsemani dalam doanya. Ya Bapa, ambillah cawan ini daripada aku, tetapi bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan biarlah kehendakmu yang jadi. Itu dia. Mari ya, kita cari terlebih dahulu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan saya kasih tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yaitu mari kita doakan terlebih dahulu pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil. Ya, yaitu apa? Kabar baik tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang menjadi jalan satu-satunya bagi penebusan dosa kita, bagi kita diselamatkan, bagi kita untuk beroleh hidup kekal. Itu kita menjadi saksi Tuhan dalam kata, yaitu memberitakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada dunia ini yang masih dikuasai dosa ini. Dan yang kedua, kita juga menjadi saksi Tuhan dalam perbuatan kita sehari. Biarlah Yesus bisa nampak dalam hidup kita sehari-hari oleh orang-orang sekeliling kita, sehingga mereka memuliakan Allah Bapa di surga, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu dia. Berdoa bagi pekerjaan Tuhan, yaitu pemberitaan Injil, dan kita juga terlibat di dalamnya. Itu baru apa yang menjadi pergumulan kita pribadi, permohonan kita sendiri. Ya. Ini ya, saya kasih tahu ya. Ini. Kita adalah pasukan-pasukan Tuhan di bumi ini untuk mengerjakan ya, pemberitaan Injil ini. Bagaimana supaya orang-orang yang masih dikuasai dosa, dikuasai iblis ini, kita rampas dengan cara memberitakan ya, lewat kata dan perbuatan kita ya. Ya. Yesus kita sampaikan, Yesus adalah jalan untuk pembebasan itu dari kuasa dosa, kuasa maut, kuasa iblis. Yesus yang mati dan bangkit, yang telah mengalahkan semuanya itu. Ini dia, kita harus sampaikan lewat perkataan kita dan lewat kehidupan kita sehari-hari, perbuatan kita. Inilah sebenarnya peperangan rohani. Peperangan rohani itu bukan berdoa ke tempat-tempat keramat didoakan supaya setannya diusir, bukan begitu. Tidak ada dalam Alkitab seperti itu. Ini sebenarnya peperangan rohani itu pada saat kita menyampaikan tentang Yesus ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari dosa pada orang-orang yang masih dikuasai dosa itu, pada dunia ini. Itu peperangan rohani. Kita pasukan-pasukan Tuhan, tentara-tentara Tuhan, laskar-laskar Tuhan, yang senjatanya bukan pedang, bukan senapan, tetapi apa? Firman Tuhan. Kita beritakan Injil. Kita menjadi saksi. Injil itu apa? Nyata dalam hidup kita sehari. Itu dia. Ini. Lalu yang ketiga apa? Iman.
kita bisa lihat di dalam pernyataan yang terakhir dari orang kusta ini, yaitu apa? Tuhan, jika Tuhan mau, lalu apa? Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini dia, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini tanda bahwa dia beriman. Iman itu apa? Ibrani 11 ayat 1 katakan, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman ini melampaui jauh mata kita, mata jasmani ini melihat, dan jauh melampaui perasaan kita. Dan memang harusnya demikian. Kata Paulus, orang benar akan hidup oleh iman. Itu di Roma 1 ayat 17. Kita orang Kristen disebut orang benar karena kita sudah dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kita yang dulunya berdosa, tetapi kita dibebaskan oleh darah Kristus, sehingga kita menjadi orang benar di hadapan Allah. Dan orang benar itu dalam kesehariannya, ya, selanjutnya adalah sebagai orang percaya, orang Kristen, orang benar akan hidup oleh iman, bukan oleh perasaannya, bukan yang terutama ya oleh perasaan atau apa pikirannya atau matanya dalam melihat manusia ini, tapi dengan iman. Iman di dalam doa kita, iman dalam ibadah, iman dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah-tengah kita menghadapi berbagai pencobaan, ya, godaan iblis, kita harus lawan dengan iman. Kita bisa taklukkan semua itu dengan iman. Karena Tuhan Yesus juga ada dikatakan, kalau kamu meminta sesuatu dan percaya bahwa kamu sudah menerimanya, maka itu akan terjadi kepadamu. Sebelum mendapatkan itu, ya, pada saat berdoa kan gitu, belum mendapatkan apa yang menjadi apa yang didoakan oleh kita itu, tapi kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikannya. Itulah iman, dan Tuhan pasti mengabulkannya. Itu dia. Ini. 3 hal ini melalui sosok orang kusta ini kita mendapatkan 3 hal yang sangat berharga dalam kita menghadap Tuhan, dalam doa ataupun dalam ibadah. Yang pertama, sikap hati, merendahkan diri, rendah hati di hadapan Tuhan. Kedua, terlebih dahulu biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, yang kita cari, tergenapi dalam hidup kita. Yang ketiga, iman. Dan inilah 3 ciri ini. Bila hal yang terjadi dalam hidup kita, maka doa kita berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, ini yang bisa dibagikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin.